Bab 759, Kekaguman. Di grup lain, Sean berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan secangkir kopi di tangannya. Meskipun grup lain baru saja didirikan dan tidak mencakup area yang luas, bisnisnya berjalan dengan baik. Setiap karyawan direkrut oleh Sean secara langsung. Dia sangat pemilih tentang latar belakang keluarga dan keterampilan profesional mereka. Meski begitu, tidak ada yang mengeluh karena Sean membayar mereka setara dengan eksekutif senior dari perusahaan lain. Charlotte sekarang menjadi asisten Sean yang kompeten. Dari kantor Sean, gedung grup Acten terlihat di seberang jalan. Sebelumnya, Sean menyaksikan bos dari berbagai perusahaan meninggalkan grup Acten dan mengutuk karena mereka tidak mencapai kesepakatan satu sama lain. Jenderal, mereka telah berbicara dengan Ben, dan Ben telah menawarkan harga seperti yang kamu perintahkan. Para bos itu tidak menyetujuinya. Theo melaporkan situasinya dengan suara pelan setelah masuk ke kantor. Aku mengerti. Sean mengangguk kecil, berbalik perlahan, dan kembali ke mejanya. Jenderal, jika kita ingin mengakuisisi perusahaan mereka, harga yang kita tawarkan memang terlalu rendah. Kata Theo setelah beberapa saat terdiam. Bahkan jika aku menggandakan hargaku, mereka masih akan berpikir itu terlalu rendah. Begitulah cara orang berpikir, bukan? Mereka tidak memiliki konsep kepuasan. Lebih penting lagi, jika aku menawarkan terlalu banyak, aku akan menderita kerugian. Jawab Sean dengan santai sambil membuka-buka sebuah dokumen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Theo masih bingung dengan bisnis. Cari Charlotte. Dia akan memberitahumu. Sean menutup dokumen itu dan melihat komputer di depannya. Informasi di komputer itu adalah informasi perusahaan-perusahaan tersebut. Jenderal, kamu menyebutkan bahwa grup Acten dan grup lain akan bekerja sama. Mungkinkah kamu ingin grup lain membeli perusahaan-perusahaan itu? Jika memang begitu, kenapa grup Acten melakukan itu? Aku tidak menanyaimu. Aku hanya ingin belajar. Tanya Theo malu-malu sembari menggaruk kepalanya. Dia adalah seorang jenderal terkenal di Angkatan Darat, tetapi tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia mulai merasa seolah-olah dia tidak berguna bagi Sean dan hanya akan membebaninya. Karena itu, dia ingin belajar lebih banyak. Mendengar itu, Sean tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang memotong tanganmu saat kamu tidak bisa menolak? Sean tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia justru balik melempar pertanyaan pada Theo. Jika aku tak bisa menolak, aku akan mengingatnya dan membalas dendam cepat atau lambat. Theo awalnya tercengang lalu menjawab dengan serius. Bagaimana jika kamu akan terbunuh karena kamu tidak bisa melawan, tetapi orang lain datang dan menyelamatkan hidupmu dengan hanya memotong salah satu tanganmu? Bagaimana reaksimu? Sean mengangguk dan bertanya lagi. Mungkin aku akan berterima kasih padanya? Gumam Theo setelah tertegun beberapa detik. Keduanya membuatmu kehilangan satu tangan. Kenapa kamu punya dua sikap yang berbeda? Sean mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan kembali tersenyum. Theo membelalakan matanya dan tertegun lebih dari 10 detik sebelum sadar. Aku mengerti sekarang. Kita akan mendapatkan hasil yang berbeda jika terlebih dahulu memberi orang keputusasaan sebelum memberi mereka harapan. Theo mengembuskan napas perlahan. Dia tidak punya apa-apa selain pujian tertinggi untuk Sean. Susunannya sangat penting, jadi grup Acten harus bertindak lebih dulu. Sean mengangguk kecil. Alasan mengapa grup Acten begitu mendominasi adalah untuk memaksa orang-orang itu ke jalan buntu. Dengan cara itu, ketika grup lain mengambil tindakan, mereka akan merasa telah bertemu dengan penyelamat. Jika grup lain langsung mengambil tindakan,
para pengusaha pintar itu pasti akan langsung menolaknya. Strategi Sean membuat Theo benar-benar terpesona. Dia akhirnya mengerti bahwa kekalahan Lucas tidak bisa dibenarkan. Jelas, Lucas tidak menyadari rencana Sean yang sebenarnya. Bahkan Theo, yang secara pribadi menjalankan rencana yang diatur Sean, tidak menyadari rencana Sean selanjutnya atau niat sebenarnya. Aku akan segera mencari Charlotte dan menyuruh grup Lane bertindak. Setelah mengatakan itu, Theo hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia perlahan berhenti. Kenapa kamu berhenti? Tanya Sean acuh tak acuh sambil melirik Theo. Jenderal, aku yakin kita tidak boleh terburu-buru. Pertama-tama kita harus meninggalkan mereka sendirian dan memberi mereka kesan bahwa mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika grup Lane bertindak saat itu, hasilnya akan lebih baik. Setelah Theo selesai bicara, Sean mengangguk sambil tersenyum. Kamu lihat. Kamu telah mempelajarinya, bukan? Sean menggeleng sambil tersenyum dan menyesap kopinya. Setelah mengatur sisa pekerjaannya, Sean pulang ke rumah. Semuanya berjalan lancar seperti yang dia harapkan. Oleh karena itu, dia merasa rileks sekarang. Dalam 2 hari, grup Lane bisa mengambil tindakan dan mengintegrasikan distrik bisnis kota Riverfall. Bab 760, Reuni. Bab 760, Reuni teman sekelas. Begitu Sean berhasil menggabungkan lebih dari 50 perusahaan pada saat bersamaan, dia akan memiliki pengaruh yang signifikan di kota Riverfall. Bahkan jika Odom mengetahui keberadaan Sean, Odom tidak akan berani melakukan apapun padanya. Di mansion, Nora dan Iris sedang mendiskusikan sesuatu. Sean telah memberitahu mereka bahwa dia akan mendirikan perusahaan kosmetik untuk mereka kelola. Saat itu, perusahaan kosmetik akan menjadi anak perusahaan grup Lane. Lagi pula, mereka berdua tidak ada kerjaan di rumah dan merasa sangat bosan. Ketika Sean masuk, dia tidak sengaja mendengar mereka membahas nama perusahaan. Di samping mereka, May juga memberikan beberapa ide. Sean, kamu sudah pulang. Melihat Sean kembali, ketiga perempuan itu langsung mengerubunginya. Nora mengambil kunci mobil dari Sean sementara Iris mengambil tas kerja. Pada saat yang sama, May mengambil sepasang sandal dan menyerahkannya kepada Sean. Apa yang? Sean bingung. Nora sudah merawatnya sejak lama, jadi dia sudah terbiasa. Iris dan May, di sisi lain, menyambut secara berlebihan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Nyonya Perkins, Anda bisa menaruhnya di sana. Aku bisa melakukannya sendiri. Sean melambaikan tangannya, tetapi May bersikeras meletakkan sandal di depannya sambil tersipu. Sean, pakai saja. Tidak apa-apa. Desak Nora. Barulah Sean memakai sandal. Dia menduga bahwa May kemungkinan besar membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu, setelah memasuki mansion, dia duduk di sofa di ruang tamu. Kalian sudah memutuskan nama belum? Apa butuh bantuan? Sean mengambil selembar kertas di atas meja penuh nama. Sepertinya mereka lebih perhatian daripada memberi nama pada bayi. Ini pekerjaan untuk kami para wanita, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Omong-omong, Sean, ada yang ingin kukatakan padamu. Ibuku ada reuni teman sekelas malam ini. Aku ingin pergi dengannya. Kata Nora dengan pelan seraya mengambil kertas dari tangan Sean. Silakan. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Sean mengangguk. Mereka bebas untuk pergi kemanapun mereka mau. Baiklah, apa kamu punya waktu? Tanya Nora dengan suara pelan setelah terdiam selama 2 detik. May pun langsung menoleh menatap Sean penuh semangat. Aku tidak punya waktu.
tolak Sean tanpa ragu. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk kegiatan sosial yang tidak berarti seperti itu. Begitu ya? Nora menarik pandangannya kecewa. Mei pun menggeleng dan menghela napasnya. Mendengar itu, Sean mendongak menatap Mei dengan bingung. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia menyadari. Pantas saja Mei begitu baik padanya sekarang. Dia mungkin menginginkan kehadiran Sean sehingga dia bisa mendapat dukungan moral. Karena status sebelumnya di keluarga Perkins, Mei tidak menikmati banyak rasa hormat dari tetangga, kerabat, atau teman-temannya. Sekarang status sosial Sean semakin tinggi. Tentu saja, dia ingin Sean pergi bersamanya. Di mana acara ini berlangsung? Tanya Sean setelah berpikir selama 2 detik. Hotel Green. Jawab Mei seketika sambil menatap Sean. Oke. Aku akan ke sana setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Sean menyetujuinya pada akhirnya, mengangguk. Baik. Baguslah. Mei terus mengangguk, terlihat sangat gembira. Pukul 8 malam, Mei dan Nora tiba di Hotel Green. Meskipun Hotel Green tidak sekelas Hotel Lakeside, hotel itu tetap salah satu hotel terbaik di kota Riverfall. Meskipun memiliki peringkat bintang yang lebih rendah, hotel ini sebanding dengan Hotel Lakeside dalam hal dekorasi, kualitas, dan layanan. Pelanggan di sana entah kaya atau berkuasa. Itu terlihat dari deretan mobil mewah yang terparkir di depan pintu masuk. Kamar pribadi yang luas dan didekorasi dengan baik memiliki kapasitas untuk 30 hingga 50 tamu sekaligus. Orang-orang yang duduk berhadapan di meja makan besar itu terpisah jarak beberapa meter. Konsumsi minimal untuk ruang pribadi VIP ini adalah ratusan juta. Dari jendela, para tamu bisa melihat pemandangan malam di luar. Nora dan Mei berada di ruang pribadi ini. Pada saat yang sama, ada puluhan orang yang duduk di ruang pribadi itu. Ada pria dan wanita. Beberapa dari mereka seusia Mei, dan beberapa dari mereka adalah anak muda seperti Nora. Mei dan Nora sedang duduk di pojokan. Orang-orang di sekitar mereka mengobrol dengan suara keras dan tanpa henti satu sama lain, sementara Mei dan Nora seperti orang luar. Namun, para pemuda itu tidak berhenti melirik Nora. Bahkan jika mereka bersama pacar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Bagaimanapun, Nora terlihat sangat memukau. Dengan senyum di wajahnya, Mei terlihat agak gelisah. Meskipun Sean setuju untuk datang, dia belum muncul, yang membuatnya merasa sangat tidak aman. Bu, pantas saja Sean tidak mau datang. Reuni teman sekelas seperti ini sangat membosankan. Bisik Nora di telinga Mei. Bab 761. Siapa kamu? Sejak memasuki ruang pribadi ini, Nora banyak mendengar tentang Bab 761. Siapa kamu? Sejak memasuki ruang pribadi ini, Nora banyak mendengar tentang bisnis-bisnis yang digeluti anak orang lain. Dia telah mendengar banyak tentang putri orang lain dan pria kaya yang dinikahi para wanita muda itu juga. Mendengarkan cara orang-orang itu berbicara, dia mendengar bahwa pendapatan tahunan mereka berjumlah setidaknya miliaran rupiah. Ya. Mei mengangguk ringan. Jika bukan karena Sean memiliki sejumlah uang sekarang, dia benar-benar tidak akan mau datang. Hei, Mei, kenapa kamu jadi pendiam? Dulu, kamu adalah sosok yang populer di sekolah kita. Bagaimana kami berani berbicara ketika kamu tidak mengatakan apa-apa? Tiba-tiba, seorang wanita dengan riasan tebal berbicara sambil tersenyum pada Mei. Saat Mei masih muda, dia memang terkenal cantik di sekolah. Memang tidak berlebihan jika dia disebut sebagai sosok yang populer. Oh, sama sekali tidak.
Mei melambaikan tangannya dengan ringan dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Wanita dengan riasan tebal itu adalah Liliana Tosca. Konon dia memiliki kehidupan terbaik di antara mereka semua. Pertemuan hari ini adalah idenya. Namun, Liliana sombong. Bahkan dia 3 kali lebih sombong dari Mei. Awalnya, mereka berhubungan baik satu sama lain. Namun, Liliana ingin menjodohkan putranya dengan Nora, tetapi Mei tidak setuju. Sehingga, mereka kini saling mendendam. Bu, apakah ini Nora? Dia pasti lebih cantik secara pribadi daripada di foto, kata pemuda di samping Liliana sambil tersenyum. Ya, itu Nora. Nora, ini anakku, Edmund Hell. Dia baru saja kembali dari Mastane. Dulu dia kuliah di Mastane, tetapi sekarang dia sudah bekerja. Liliana memperkenalkan Edmund pada Nora dengan bangga. Nora mengangguk kecil sebagai sapaan. Hari ini traktiranku. Semuanya, silakan nikmati makanannya. Aku mendapati bahwa hotel-hotel lokal umumnya lebih rendah dalam standar dibandingkan dengan yang di luar negeri, jadi aku memilih yang ini yang dianggap salah satu yang lebih baik, kata Edmund sambil tersenyum. Oh, ini cukup baik untuk kami. Tentunya, kamu sulit membiasakan diri di sini setelah sekian lama berada di luar negeri, Ed. Di traktir Edmund makan, kaum pria dan wanita paruh baya itu tahu harus berkata apa dan segera mengeluarkan kata-kata menyanjung. Sebaliknya, anak-anak muda yang datang bersama orang tua mereka tidak begitu senang. Perkataan Edmund menunjukkan betapa superior dan menghinanya dia terhadap negaranya, yang tidak bisa diterima oleh anak-anak muda ini. Namun, tidak ada yang mau menunjukkannya. Mei, kamu lihat. Saat itu, aku ingin menjodohkan Nora dan anakku, tetapi kamu tidak setuju. Sekarang, anakku memiliki pacar asing, mobil, rumah, dan tabungan. Makanan hari ini harganya setidaknya ratusan juta, dan anakku bahkan tidak perlu mengedipkan mata sebelum menawarkan untuk membayarnya. Semakin banyak Liliana berkata, semakin dia sombong, dan orang-orang di sekitarnya setuju dengan apa yang dia katakan juga. Omong-omong, Mei, apakah Nora masih belum menikah? Aku baru saja mendengar bahwa ada orang cacat yang hidup dengan keluargamu 2 tahun lalu. Apakah itu benar? Tanya Liliana, berpura-pura bingung. Dia hanya agak cacat, tetapi dia sudah pulih sekarang. Jelas Mei sambil cemberut. Memangnya kenapa kalau dia sudah sembuh? Wanita harus membuat pilihan yang bijak. Liliana agak mengerucutkan bibirnya dan memulai ceramah lagi. Dia membandingkan Edmund dengan Sean dan kata-katanya penuh kesombongan. Mei tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi itu dan hanya mengangkat cangkirnya untuk menyesap kopi. Oh, apakah itu jam tangan wanita Hermes terbaru? Aku pernah melihatnya di Pajang dan harganya 112 juta rupiah. Tiba-tiba, seorang pria melihat arloji di pergelangan tangan Mei. Mendengar hal itu, semua orang tercengang. Barulah mereka sadar bahwa Mei di depan mereka agak berbeda dengan orang yang mereka ingat. Melihat pakaian Mei, juga pakaian dan perhiasan Nora, mereka menyadari semua yang dikenakan mereka berdua bermerek. Itu semua sangat mahal. Namun, ketika mereka melihat barang-barang mewah itu pada Mei, banyak dari mereka hanya tersenyum penuh arti. Bagi orang kaya, bahkan jika mereka mengenakan pakaian murah, orang lain akan mengira itu adalah merek kelas atas. Adapun orang miskin, bahkan jika mereka mengenakan pakaian asli dan bermerek, orang lain akan mengira itu adalah barang palsu. Jelas, di mata semua orang, Mei termasuk dalam kelompok yang terakhir. Menantuku membelikannya untukku, kata Mei sambil tersenyum dan mengangguk. Baiklah, sebaiknya kamu berhati-hati. Saat ini banyak barang palsu.
Liliana melirik Mei dengan jijik. Edmund pun mencondongkan tubuh ke seberang untuk melihatnya. Selang beberapa detik, dia berkata tegas, "Itu hanya barang palsu." Memanfaatkan kesempatan, Liliana tidak berhenti sejenak sebelum berkata, "Lihat, bahkan anakku berkata begitu. Itu benar-benar palsu. Mei, kita hanya mengadakan kumpul-kumpul untuk saling menanyakan kabar satu sama lain. Apa kamu sengaja memakai barang palsu ini untuk membodohi kami?" Mei agak tersipu. Bahkan dia mulai curiga bahwa jam tangan yang dibelikan Sean untuknya memang palsu. "Ayo makan." Edmund mencoba memuluskan semuanya. Harga makanan di hotel ini di kota Riverfall benar-benar terlalu murah. Lain kali, jika ada kesempatan, biar aku. Namun, sebelum Edmund bisa menyelesaikan perkataannya, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba terbuka. "Kenapa kamu tidak pergi ke Hotel Lakeside kalau di sini sangat murah?" Sebuah suara bercampur sedikit ejekan terdengar. "Tepat sekali. Justru itu yang ingin aku katakan." Salah satu anak muda yang duduk tak jauh dari Nora menggebrak meja. Semua orang di kota Riverfall tahu bahwa Hotel Lakeside adalah tempat paling mewah. Namun, Edmund telah memesan ruang pribadi di Hotel Green dan terus mencari kesalahannya. "Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang kami?" Liliana menggebrak meja dan menunjuk Sean. "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku pemilik Hotel Green dan aku juga pacar Nora." Ucap Sean tenang sambil melonggarkan kerah kemejanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, ruangan itu menjadi sunyi senyap.